Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Problem dan Produk Pengembangan Micro Teaching. Saya Virginia Putri Balkis, NPM 18111000258, pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian dari produk pengembangan micro teaching. Produk pengembangan micro teaching adalah sesuatu inovasi untuk mengembangkan dan menambah nilai dari micro teaching. Produk pengembangan micro teaching ini bisa berupa media pembelajaran atau sumber belajar. Pengertian dari media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Media pembelajaran bisa berupa alat atau sumber belajar. Media pembelajaran ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu media visual, yang kedua media audio, yang ketiga media audio visual. Media visual adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan indera penglihatan. Contoh dari media visual ini bisa berupa gambar atau foto, peta konsep, diagram, dan grafik. Selanjutnya yaitu media audio. Media audio adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan indera pendengaran, karena media audio ini hanya berupa suara saja. Contoh dari media audio yaitu bisa berupa laboratorium bahasa, radio, dan alat perekam pita magnetik. Selanjutnya adalah media audiovisual. Media audiovisual adalah media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. Contoh dari media audiovisual menurut Jamara itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama audiovisual murni. Audiovisual murni yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari satu sumber saja, misal televisi, terus video kaset, film bersuara, dan lain-lain. Yang kedua yaitu audio visual tidak murni. Audio visual tidak murni yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Contohnya itu bisa berupa film bingkai bersuara dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Cahya Saputra, NPM 181100129. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan media visual. Kelebihannya satu, dapat dianalisis lebih mudah. Selain itu, media visual juga dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi dan juga membuat peserta didik untuk berpikir lebih kritis. Yang kedua, dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, dapat membangkitkan keinginan dan minat baru untuk belajar. Yang keempat, meningkatkan daya tarik peserta didik terhadap materi yang disajikan dengan menggunakan media visual. Yang kelima, mudah untuk diaplikasikan. Yang keenam, tahan lama sehingga peserta didik dapat membaca atau melihatnya berkali-kali. Kekurangannya yaitu kurang praktis dalam penggunaannya. Yang kedua, hanya berupa gambar dan tulisan saja, sehingga media ini tidak dapat diterapkan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus.
Salah satunya adalah tunanetra. Media ini tidak dilengkapi dengan media suara, jadi kurang menarik. Yang ketiga, biaya produksi cukup mahal. Karena sebelum menggunakan media ini harus menyetak atau membuat dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan media audio. Kelebihannya, satu, biaya yang harus dikeluarkan hanya sedikit, harganya murah. Yang kedua, media mudah dibawa dan dipindahkan sehingga mudah dalam penggunaannya. Yang ketiga, materi dapat diputar kembali. Yang keempat, dapat merangsang keaktifan pendengar peserta didik dan juga dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Kekurangannya, satu, media ini bersifat abstrak karena hanya berupa suara saja sehingga pada hal-hal tertentu juga memerlukan bantuan visual. Yang kedua, karena media audio ini bersifat abstrak, pemahaman pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui kata-kata atau bahasa serta susunan kalimat. Yang ketiga, media ini akan berhasil jika diterapkan bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Yang keempat, media ini tidak dapat diterapkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus. Lebih tepatnya bagi mereka yang tidak bisa mendengar atau tunarungu. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media audio visual. Satu, kelebihannya pemakaian tidak terikat waktu. Yang kedua, sangat praktis dan menarik. Yang ketiga, harganya relatif tidak mahal karena bisa menggunakan berkali-kali. Yang keempat, menghemat waktu dan video atau film dapat diputar kembali. Kekurangannya, satu, memutar film terlalu cepat. Siswa harus memerlukan ruangan yang gelap. Yang ketiga, untuk media televisi tidak bisa dibawa kemana-mana karena cenderung di tempat tertentu. Yang keempat, membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dalam menyajikan dan membuat media audio visual. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Satu, manfaat media pembelajaran bagi guru, yaitu memberikan pedoman bagi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga tidak menjelaskan materi pembelajaran dengan urutan sistematis, dan membantu dalam penyajian materi yang menarik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, manfaat media pembelajaran bagi siswa, yaitu dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar bagi siswa sehingga siswa dapat berpikir dan menganalisis materi pelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik, dengan situasi belajar yang menyenangkan dan siswa dapat memahami materi pelajaran dengan mudah. Selanjutnya, solusi dan dalam problem produk pengembangan microteaching. Satu, mencari banyak referensi sebagai bahan bandingan. Yang kedua, sebelum melakukan presentasi sebaiknya dicek ulang informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga, kecanggihan suatu media pembelajaran akan sirna bila konten dari informasi yang akan disampaikan jauh dari target yang diinginkan. Yang keempat, ajaklah si belajar untuk memberikan komentar terhadap hasil yang dilihatnya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Fadia, NPM 1811100005. Jadi di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan saya sampaikan yaitu tentang produk pengembangan microteaching. Nah, yang pertama yaitu ada cara pembuatan bahan ajar atau media. Jadi sebagai salah satu komponen pembelajaran, mengetahui langkah-langkah menyusun bahan ajar yang benar tentu dibutuhkan bagi semua pengajar. Kenapa pendidik harus bisa melakukan pengembangan produk bahan ajar? Ini dikarenakan pendidik dituntut untuk bisa melaksanakan dan memakai bahan ajar atau media ajar tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya membuat media atau bahan ajar, yaitu saya membuat buku tentang buku yang berisi rumus bangun datar. Nah, seperti ini. Jadi di dalam buku ini ada bentuk-bentuk bangun datar, seperti apa itu bentuk-bentuk bangun datar, dan juga ada rumusnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatannya. Jadi
Langkah pertama yaitu kita menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan seperti kertas HVS ukuran A4, kertas origami, lalu ada spidol atau pena, lalu menggunakan lem kertas dan juga penggaris dan staples. Nah, selanjutnya kita membuat pola atau bentuk bangun datar menggunakan kertas origami. Nah, setelah itu kita menempelkan pola-pola tersebut yang sudah digunting, kita tempelkan ke kertas HVS yang sudah kita lipat menjadi 2 bagian. Nah, setelah ditempel, yaitu selanjutnya kita menuliskan nama-nama bangun datar tersebut dan juga rumus-rumusnya. Nah, setelah itu baru kita satukan lembar-lembar kertas HVS tersebut menjadi seperti buku seperti ini. Nah, yang kedua yaitu ada langkah-langkah atau cara penggunaan media atau bahan ajar yang sudah saya buat. Nah, sebagai seorang guru atau pendidik, kita harus tahu bagaimana cara menggunakan bahan ajar atau media untuk pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan media atau bahan ajar yang telah saya buat. Jadi pertama-tama kita menjelaskan kepada siswa apa itu bangun datar, dan selanjutnya kita memperlihatkan kepada siswa buku rumus tersebut. Nah, jadi buku ini kita tunjukkan kepada siswa, kita memberitahu kepada siswa seperti apa bentuk-bentuk bangun datar dan juga rumus-rumusnya. Nah, selanjutnya jika siswa sudah melihat buku-buku ini, kita bisa menyuruh siswa untuk menggambar bangun datar tersebut, dan jika ingin lebih menarik, siswa juga bisa disuruh untuk membuat pola-pola bangun datar menggunakan kertas origami seperti ini dan ditempelkan di buku catatan siswa masing-masing agar siswa lebih tertarik untuk belajar tentang bangun datar, karena kan menggunakan gambar-gambar seperti ini biasanya siswa lebih tertarik. Nah, lalu yang terakhir kita bisa langsung memberikan latihan soal kepada siswa tentang bangun datar tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.